Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM D1212-41007. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di video ini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah arsitektur komputer dan mendemonstrasikan salah satu kompetensinya. Nah, yang pertama, apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah dasar dari seluruh sistem komputasi. Kita mempelajari bagaimana instruksi diproses oleh CPU, bagaimana data disimpan di memori, dan bagaimana semua bagian koordinasi untuk menghasilkan keluaran. Ilmu yang mempelajari struktur internal komputer mulai dari CPU, memori, dan sistem 1.0, menjelaskan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berinteraksi, dan fokus utama kinerja, efisiensi, dan organisasi sistem komputer. Nah, yang kedua, tujuan mata kuliah. Tujuan utama dari kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dari dalam, memahami arsitektur prosesor, dan mampu menganalisis kinerja sistem, memahami struktur komputer dan komponennya, menjelaskan fungsi CPU, memori, dan perangkat 1.0, menganalisis cara kerja CPU dalam mengeksekusi instruksi, dan terakhir memahami arsitektur prosesor Rich and Cheese. Nah, berikutnya materi yang dipelajari ada yang pertama komponen utama komputer, CPU, memori, dan 1.0. Yang kedua ada struktur dan organisasi komputer. Ketiga fungsi ALU, CU, dan register. Keempat siklus instruksi CPU. Kelima sistem bus, dan terakhir arsitektur Rich dan Cheese. Selama kuliah, kami mempelajari berbagai topik penting, mulai dari struktur CPU hingga arsitektur prosesor modern. Nah, lanjut, kompetensi yang diperoleh yaitu mampu menjelaskan hubungan antar komponen komputer, mampu menggambarkan proses eksekusi instruksi, memahami arsitektur CPU dan siklus instruksi, dapat menganalisis efisiensi sistem komputer. Dari kuliah ini, kita memperoleh kompetensi untuk menganalisis cara kerja prosesor dalam memproses instruksi serta memahami pentingnya koordinasi antara unit kontrol, ALU, dan memori. Fokus kompetensi yaitu siklus instruksi CPU. Ada beberapa tahapan siklus instruksi. Yang pertama ada fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua decode, CPU menerjemahkan instruksi. Yang ketiga execute, CPU mengeksekusi instruksi melalui ALU. Nah, kompetensi yang akan saya demonstrasikan adalah pemahaman tentang siklus instruksi CPU. CPU bekerja melalui tahapan fetch, decode, dan execute. Proses ini terjadi sangat cepat dan berulang pada setiap instruksi. Adapun komponen yang terlibat, yang pertama ada program counter atau PC, yang kedua memori address register, yang ketiga ada memori data register, keempat instruksi register, dan terakhir ALU, arithmetical logic unit. CPU memiliki beberapa register yang penting yang bekerja sama. Program counter menunjuk alat instruksi, MAR dan MDR menangani transfer data ke memori, IR menyimpan instruksi aktif, dan ALU menjalankan operasi aritmetika atau logika. Demo simulasi proses instruksi. Yang pertama, instruksi load A5, CPU mengambil nilai dari memori ke register A. Yang kedua, instruksi ADDA 3, ALU menambahkan nilai 3 ke A. Ketiga, instruksi store A, X, hasil disimpan ke memori X. Hasil akhir, X sama dengan 8. Program sederhana ini mensimulasikan 3 tahap utama CPU. Pertama, CPU memulai nilai dari memori ke register. Kedua, ALU menambahkan nilai lain ke register tersebut. Terakhir, hasilnya disimpan kembali ke memori. Ini menggambarkan prinsip dasar siklus instruksi. Adapun hasil eksekusi, dari output kita dapat melihat proses eksekusi instruksi yang dilakukan secara berurutan. Ini adalah bentuk sederhana dari proses fetch, decode, execute yang sebenarnya terjadi di CPU.
Manfaat kompetensi ini yaitu dapat memahami kerja dasar prosesor, mampu menganalisis efisiensi algoritma dari sisi hardware, dan menjadi dasar untuk pembelajaran sistem operasi dan mikroprosesor. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana komputer menjalankan program dan dapat mengoptimalkan kinerja sistem. Demikian presentasi saya mengenai pembelajaran dan kompetensi pada mata kuliah Arsitektur Komputer. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.